Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi wa haqiqni bit taqwa waqfini bi'ilmika wa jammilni bil afiyah wassalama bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamba-hamba yang dirahmati Allah, wabil khusus sahabat-sahabat semantren, siswa-siswi SMA Al-Ghazali Kota Bogor. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan inayahnya jualah sehingga sampai pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah dalam langkah thalabul ilmi dan silaturahmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba yang dirahmati Allah, wabil khusus sahabat-sahabat semantren, siswa-siswi SMA Al-Ghazali Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang Quran hadis. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka materi tentang Quran hadis pada kesempatan kali ini adalah keterkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan menurut Al-Quran dan hadis. Namun sebelum itu, marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa renungan guru kita semua, yakni Mama Abdullah bin Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfazna wa'asimna minal dhunubi kabairiha wa saghairiha la siyama asyirku bika wa uququl walidaini wal kadhibu wal kibru wal ujubu wal khiyanatu khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghibatu wa dhulmun nasi wa nisyanu anna al ilma والدين للعمل به لا للجدل والمراء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت خيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت خيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت خيلتي أدركني. Sahabat-sahabat semantren yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan menjelaskan terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan menurut Al-Quran dan hadis. Maka dari itu alangkah bijaknya apabila materi ini dicatat, disimak dengan baik-baik serta dirangkum sebagai tugas dari sekolah. Yang pertama, adapun keutamaan bulan suci Ramadan menurut Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari itu salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah diwajibkannya berpuasa. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hal ini menunjukkan
bulan suci Ramadan amat sangat mulia karena umat Islam pada saat itu diwajibkan untuk berpuasa. Sampai-sampai Allah yang akan memberikan ganjarannya langsung. Maka dari itu kita selaku umat yang beriman dan bertakwa melaksanakan ibadah puasa merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, mengapa bulan suci Ramadan amat sangat mulia? Yakni pada bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yakni bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai mukjizat atas kenabiannya, turun dengan cara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Maka dari itu Al-Fakir menghimbau kepada sahabat-sahabat Smartren untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan, karena pada bulan inilah diturunkannya Al-Quran. Selain itu banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan. Syukur-syukur kalau sampai ada yang bisa menghatamkan, baik 1 kali, 2 kali, ataupun seterusnya. Dijelaskan di dalam kitab Mukhtarul Ahadis bahwa barang siapa yang menghatamkan Al-Quran lalu dia membaca doa khatmil Quran, maka doanya diaminkan oleh 60.000 malaikat. Bayangkan, amat sangat luar biasa. Adapun keutamaan bulan suci Ramadan yang lain adalah terdapat satu malam yang mana malam ini lebih baik dari 1000 bulan, yang dikenal atau kita kenal bersama dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Qadar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya telah kami turunkan hu yakni Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lalu apa malam qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Bayangkan, luar biasa. Ini langsung Allah yang berfirman. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam bulan Ramadan ada keutamaan, yakni malam qadar. Tanazzalul malaika, para malaikat turun, warruh beserta malaikat Jibril melaksanakan segala urusan. Salamun hi hatta matla'il fajr, sejahteralah orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu hingga fajar. Adapun keutamaan lain yakni bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam kita kenal dengan bulan Hijriah ada 12. Diawali dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Akan tetapi hanya bulan Ramadanlah
yang namanya termaktub di dalam Al-Quran, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadanlah diturunkannya Al-Quran. Maka luar biasa. Banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Akan tetapi Al-Fakir cukupkan hanya 4 saja, atau 5 kalau tidak salah. Nah, silahkan sahabat-sahabat Smarten bisa rangkum. Itu keutamaan bulan Ramadan menurut Al-Quran. Lalu selain Al-Quran ada juga hadis, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber pokok hukum Islam itu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Selain berpegangan kita kepada Al-Quran, juga hadis. Apa itu hadis? Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis banyak dijelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya yang berbunyi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Kita sadari bahwa kita makhluk tempatnya lupa dan salah. Begitu banyak kesalahan dan kekhilafan yang telah kita lakukan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita niatkan ibadah puasa kita semata-mata atas dasar keimanan dan mengharapkan ridho Allah. Mudah-mudahan diampuni segala dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Selain berpuasa di bulan Ramadan, lalu amaliyah apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, yakni qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, salat sunnah di bulan Ramadan yang hanya ada pada bulan Ramadan, yang dikenal dengan qiyamul Ramadan, atau kita kenal bersama dengan salat tarawih. Dasar hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan ibadah salat di malam bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah semata, maka akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Maka dari itu Al-Fakir memohon kepada Allah agar Al-Fakir beserta sahabat-sahabat Smarten diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga sholat tarawih. Adapun keutamaan yang lain dijelaskan di dalam hadis, barang siapa yang beribadah di malam qadar atau malam kemuliaan atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Lalu kapankah malam qadar itu? Kapan saat malam qadar itu tiba? Banyak keterangan yang dijelaskan dalam hadis. Di antaranya dikatakan bahwa malam qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir dan 10 malam terakhir ganjil di bulan Ramadan. Maka dari itu, sahabat-sahabat Smarten, kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, banyak-banyak melaksanakan amal kebaikan, berpuasa dengan sungguh-sungguh, laksanakan qiyamul Ramadan dengan sungguh-sungguh, beserta melakukan amaliyah lain, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tilawah Quran. Selain tilawah Quran, qiraah Quran, baca Quran, tilawah Quran, mendalami Al-Quran. Karena dijelaskan di dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Sebagaimana tadi dijelaskan, banyak sekali keutamaannya di dalam membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Lalu keutamaan lain adalah
bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala-pahala kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan satu kesunatan di bulan Ramadan, maka akan dibalas pahala kewajiban di bulan yang lain. Luar biasa. Jadi satu pahala sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu sama ganjarannya dengan satu kewajiban yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana jika kita melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan? Maka kata Nabi, jika kita melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka pahalanya atau ganjarannya sama dengan melaksanakan 70 kebajikan di luar bulan Ramadan. Luar biasa. Maka kenapa bulan Ramadan disebut juga dengan bulan obralnya pahala. Sel, diobral pahala, luar biasa. Maka kita berlomba untuk mengumpulkan amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti di yaumil akhir. Sebagaimana hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu ladangnya akhirat. Maka kita perbanyak amalia-amalia sebagai apa? Sebagai nanti ketika di akhirat nanti kita akan memetik hasil apa yang kita tanam di dunia. Lalu keutamaan lain di bulan Ramadan dijelaskan di dalam hadis bahwa ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan barang siapa yang melaksanakan satu hari puasa, itu dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun lamanya. Bayangkan, baru hanya satu kali. Bagaimana kalau kita puasa Ramadan full, selesai 1 bulan, cacap, kalau bahasa Jermannya. Itu luar biasa. Berapa besar ganjaran yang kita bisa dapatkan. Tapi tadi kembali, kita melakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun amaliyah yang lain, bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan itu ganjarannya luar biasa. Dan siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, ganjarannya dilipat gandakan. Hal kecil yang bisa kita lakukan, kita memberi makan orang yang berbuka puasa, maka luar biasa. Bersyukur orang yang suka menyiapkan takjil untuk buka puasa, besar itu pahalanya. Karena apa? Bersedekah di bulan Ramadan bukan hanya dilipat gandakan 10, 70 bahkan sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Tapi tadi kembali dasarnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat-sahabat Smartren yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, setelah kita banyak tadi mendapatkan masukan atau mendapatkan materi terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, baik dari Al-Quran dan juga hadis, menjadikan kita semakin kokoh, semakin mantap dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan hanya bulan Ramadan dijadikan syahrun niyam, bulannya tidur. Habis sholat subuh tidur, bangun zuhur. Habis sholat zuhur tidur lagi, bangun asar. Habis sholat asar tidur lagi, bangun maghrib. Jangan, rugi kita. Lakukan amal kebaikan apapun yang kita bisa lakukan. Dari hal yang paling kecil, dari hal yang kita bisa lakukan membantu orang tua, misalnya menyiapkan untuk berbuka. Nah, di antara buka puasa pun itu ada kebaikan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa kegembiraan orang yang berpuasa itu adalah satu ketika mereka berbuka puasa, dan yang kedua ketika mereka bertemu dengan Robnya dikarenakan amalannya yang banyak. Kegembiraan orang yang berbuka puasa itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Maka kebahagiaannya akan sangat berbeda. Nah, maka hati-hati sahabat-sahabat Smartfren yang ibadah puasanya bolong-bolong nyemen. Lihat, kalau di luar kelihatan kayak yang puasa,
Tapi ternyata ketika di kamar nyemen dia. Pas keluar lagi pura-pura lemes gitu. Padahal dia nggak berpuasa. Nah, itu dia tidak akan mendapatkan kegembiraan sebagaimana orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menjaga, menahan hawa nafsunya dari amarah. Paruh puasa adalah sabar, menahan dari amarah, sabar dari kemaksiatan, menjauhi segala macam kemaksiatan. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar saja, juga mencegah kemaksiatan, melaksanakan amal ibadah. Nah, itu juga penting. Jangan sampai kita puasa tapi nggak sholat. Itu sama orang kayak pakai dasi, pakai baju tapi nggak pakai celana. Ya sia-sia puasanya. Karena yang seperti pernah Bapak sampaikan, bahwa amal sholat itu bernilai 1, sedangkan amaliyah yang lain bernilai 0. Bayangkan angka 0-nya banyak, tapi kalau tidak diawali dengan angka 1, sia-sia. Dia baca Quran, dia berpuasa, dia berzakat, tapi tidak sholat, sia-sia. Makanya paling utama sholatnya dulu. Ketika sholat sudah ditanamkan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan sungguh-sungguh 5 waktu dalam sehari, maka amalan yang lain akan mengikuti. Amalan puasanya akan mengikuti, amalan baca Qur'annya akan mengikuti, amalan birrul walidainnya akan mengikuti. Nah, maka kembali ke yang tadi, jadikan momentum di bulan suci Ramadan ini sebagai titik tolak kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Smartfren yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu koreksi, silahkan kalian isi di kolom komentar. Nah, maka kita akan berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe ya, dan di like. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.